Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang bab masih bab statistika, itu tentang bab subbab ukuran pemusatan data. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita awali pembelajaran dengan semangat. Nah, yang pertama itu adalah pengenalan. Kemarin kita sudah menyinggung sedikit kan apa itu statistika. Nah, statistika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang data-data. Lanjut. Nah, submateri kita pada pertemuan hari ini adalah yang pertama itu tadi pengenalan, yang kedua itu ada ukuran pemusatan data. Nah, ukuran pemusatan data ini terbagi lagi menjadi 3, yaitu ada mean, ada median, ada modus. Ini lebih jelasnya kita bahas sama-sama ya. Yang kedua itu ukuran pemusatan data. Nah, ukuran pemusatan data tadi seperti yang udah Ibu bilang, itu ada mean. Mean itu merupakan nilai rata-rata dari data. Sedangkan median itu merupakan nilai tengah dari data, dan modus merupakan nilai yang paling sering muncul atau data yang paling sering muncul. Lanjut, kita yang ketiga itu ada mean atau rata-rata. Nah, untuk rata-rata ini merupakan rata-rata hitung dari sekumpulan data, dilambangkan dengan X. Ini dilambangkan X bar. Tuh, dinotasikan dengan X bar ini. Bacanya X bar, dia ada X, ada garis di atasnya. Ini. Terus, nah, data kita itu ada data tunggal. Nah, untuk rumus data tunggal itu rata-ratanya adalah jumlah data dibagi banyak data. Nah, contohnya ada ini. Biar lebih jelas. Nah, ini ada contoh untuk data tunggal, itu data yang terdiri dari ini. Ada 7, 6, 4, 5, 3, 8, dan 9. Nah, untuk data tunggal itu biasanya dia tidak ada interval, dia itu datanya terdiri dari sedikit kumpulan data. Nah, untuk contoh soal itu kita disuruh menghitung rata-rata dari 7, 6, 4, 5, 3, dan 8, dan 9. Nah, ingat tadi kan rumusnya itu rata-rata untuk data tunggal jumlah data dibagi banyaknya data. Berarti banyak data kita ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti kita jumlahkan data itu per banyaknya data tadi ada 7 kan? Berarti 7 ditambah 6 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 3 ditambah 8 ditambah 9 dibagi 7. Nah, ini penjumlahan data itu adalah ini jumlahnya itu 42 dibagi 7. 42 bagi 7 6. Jadi dapatlah nilai X barnya. Itu atau nilai rata-ratanya itu adalah 6. Ya. Nah, ini kita untuk fokuskan ke data kelompok nanti ya. Selanjutnya, itu kita ke data berbobot. Nah, untuk rumus data berbobot mirip kayak data tunggal tadi, cuman untuk data berbobot dia itu frekuensinya nih, dia ada frekuensi, ada data. Nah, ini nanti biar bisa bedakan mana yang data kelompok, mana frekuensi. Kalau data kelompok dia nanti ada interval. Nah, kalau untuk data berbobot dia cuma data dan frekuensi. Nah, untuk mencarinya itu ini dikalikan masing-masing ini
dikalikan 3 kali 2 ini, ditambah 5 kali 3 ini, terus ditambah 8 dikali 1, ditambah 9 dikali 1, ditambah 11 dikali 2, ditambah 13 dikali 1 dibagi. Nah, frekuensi itu artinya banyak data. Berarti kan frekuensi ini kita jumlahin berapa dia semuanya 10 dibagi 10. Ini kita kalikan dulu 2 ditambah sampai 13 kali 1 kita jumlahin. Nah, dapatlah hasilnya 73 dibagi 10, banyak data dari soal ini tadi 10 kan. Nah, dibagi jadi hasilnya itu 7,3. Jadi untuk data berbobot ya. Selanjutnya untuk data rata-rata untuk data berkelompok itu ada dua cara. Cara yang pertama kita dengan mengalihkan titik tengah atau nilai tengah dengan frekuensi data kita. Nah, frekuensi itu apa tadi? Frekuensi itu banyaknya data masing-masing data yang telah disebutkan. Nah, jumlah perkalian titik tengah dikali frekuensi per banyak data. Sedangkan untuk cara yang kedua itu menggunakan rataan sementara. Nah, rataan sementara diambil, ini rataan sementara ya. Ini dia simbolnya. X bar X. Jadi X bar tadi kan rata-rata, X itu rata-rata sementara. Diambil pada nilai tengah pada kelas dengan frekuensi tertinggi. Sedangkan DI itu sama dengan simpangan deviasi atau nilai tengah tiap kelas dikurangi rata-rata sementara. Nah, untuk lebih jelasnya kita nanti ke contoh soal ya. Nah, ini dia contoh soalnya. Nah, untuk cara pertama, nah ini kan diketahui, contohnya ini tentukan rata-rata hitung dari data berikut. Nah, ini datanya ya. Nah, ini dia datanya. Ini nilainya. Ini frekuensinya. Nah, untuk menggunakan cara satu itu kita jadinya ada 4 kolom nih. Pertama kolom kita ada 2 kan. Nah, kita harus tambahin 2 kolom lagi untuk bisa mencari nilai rata-rata dari soal ini. Nah, kita buat dulu nilai yang pertama tetap, frekuensinya tetap, ini kan sama. Nah, ini frekuensinya kita jumlahkan dari 4 tambah 7 tambah 10 tambah 16 tambah 30 tambah 13 itu adalah 80. Nah, untuk XI atau nilai tengah tadi kan, nih, untuk XI tadi rumus dari nih, XI itu apa? Titik tengah atau nilai tengah. Nah, kita harus cari nilai tengah dari kelas ini kan kelas pertama. Ya kan, ini kelas pertama, ini kelas kedua, kelas ketiga, 4, 5, 6. Jadi dia ada 6 kelas. Terus ini cara mencari titik tengah atau nilai tengah dari kelas ini yaitu kita jumlahin dari data yang pertama sama data yang kedua ini. 1 ditambah 50 kita bagi 2. Dapatlah 25,50. Nah, untuk yang kelas kedua gitu juga sama caranya ya. Berarti 50 tambah 100 dibagi 2 sampai seterusnya. Lihat per kelas masing-masing ini. Udah, setelah itu untuk yang XI kali FI artinya ini kolom yang ini dikali dengan kolom yang ini. Ini ya hasilnya aja ya. Berarti untuk yang XI kali FI yang ini 102 ini hasil kali nih 102 ini hasil kali dari 4 dikali ini 25,50. Udah, ini berarti hasil kali dari 7, ini FI ya, XI berarti 75,5 dikali 7. Ini gitu juga berarti 1255 ini hasil kali dari 125,5 dikali 10.
begitu seterusnya sampai ke bawah. Sudah dapat perkalian masing-masing antara frekuensi dengan nilai tengah masing-masing kelas, kita jumlahkan. Ini dia jumlahnya. Berarti 15.040 ini penjumlahan dari 102, 528,5 sampai 3.541,5. Udah, setelah itu berarti kita dapat kita masukkan ke rumus. Rumusnya tadi apa? Ini kan, ini rumusnya. Ini sigma, ini itu lambang sigma, artinya jumlah dari perkalian XI kali FI. Ini kan dia, ini XI kali FI nya jumlahnya mana? Ini ya, jumlah, berarti ini jumlahnya ya. Jumlahnya 15.040, masukkan. Berarti 15.040 dibagi jumlah, ini jumlah FI nih ya. FI, jumlah FI atau jumlah frekuensi kita apa tadi? Ini kan 80, berarti dibagi 80. Dapatlah nilai rata-rata kita atau X bar kita, yaitu dari contoh soal ini 188. Nah, ini untuk cara satu ya. Nah, untuk cara yang kedua, coba kita lihat cara yang kedua. Oke. Untuk cara satu, ini untuk cara yang kedua. Nah, untuk cara yang kedua itu tadi menggunakan rataan sementara. Rumus rataan sementara tadi apa? Coba kita cek ya. Ini rumus rataan sementara itu cara mencari rataan itu dengan menggunakan rataan sementara ditambah penjumlahan dari perkalian dari frekuensi dengan D atau D simpangan per penjumlahan dari banyaknya frekuensi atau banyaknya data. Nih, berarti kita dari soal tadi kan awalnya soal itu cuma ada 2 kotak ya kan, 2 kotak ini nilai dan frekuensi. Nah, untuk menggunakan rataan sementara kita menambahkan 3 kotak. Kalau tadi 2 kotak ya untuk cara satu. Nah, untuk cara yang kedua kita menambahkan 3 kotak. Nah, untuk kotak yang pertama XI ini sama, yaitu nilai XI ini nilai tengah. Udah, sama aja caranya tadi ya. Nah, biar nggak panjang-panjang, nggak usah ibu jelasin lagi ya. Nah, untuk DI itu 25,5 tadi apa? 25,5 tadi. Nah, 25,5 tadi apa? 25,5. Ini 2 ini dapat 25,5 ini dari sini. Nah, kurang 225,5 ini dari mana? Nah, ingat rataan sementara itu tadi diambil dari nilai tengah paling tinggi. Kan nilai tengah ini nih, yang paling tinggi mana? Paling besar. Dengan frekuensi yang paling besar. Nilai tinggi itu diambil dari nilai tengah dari frekuensi kelas yang paling besar. Nah, frekuensi yang paling besar ini di sini apa? 30 kan? Nah, berarti kita ambil dari sini. Pengurangannya kan yaitu standar deviasi simpangan itu atau deviasi itu diambil dari pengurangan antara nilai tengah ini dengan rataan sementara. Ini rataan sementaranya ini kita ambil ya. Jadi ini 25,5 kita kurang dengan ini dia hasilnya. Udah. Terus ini min 150 dari 75,5 dikurang ini. Jadi semua masing-masing itu dikurang dengan ini ya. Berarti ini sampai sini ini 0 ini kenapa? Karena dia dikurangi dirinya sendiri kan. Jadi 0 sampai bawah sini. Udah itu kita kalikan FI kali DI. FI kali DI itu apa? FI itu ini FI kali DI. DI ini kan berarti 4 dikali
min 200 berarti min 800. Ini untuk yang ini berarti 7 dikali min 150 begitu seterusnya sampai ke bawah. Nah, min 3000 ini kita itu dapatnya dari penjumlahan dari min 800 sampai 650, dapatnya min 3000. 80 ini sama kayak tadi penjumlahan dari frekuensinya. Masukkan ke rumus. Jadi kan rumusnya X bar itu XS atau rataan sementara ditambah jumlah dari ini, frekuensi dikali DI atau simpangan, dibagi jumlah dari frekuensi. Masukkan aja, berarti min 3000 dibagi 80 kan, banyaknya frekuensi, ditambah tadi rataan sementaranya. Kita selesaikan ya bagi ini, dapatlah 225,5 dikurang 37,5, dapatlah rata-ratanya 180. Sama ya sama tadi, jadi terserah mau dengan cara yang mana menurut kalian yang lebih mudah. Selanjutnya kita masuk ke median atau nilai tengah. Udah, untuk median adalah nilai yang membagi data terurut menjadi dua bagian yang sama banyak atau biasa disebut dengan nilai tengah. Nah, arti dari membagi data terurut menjadi dua bagian yang sama banyak itu artinya contohnya kayak gini ya. Nih, kita ibu contohkan ke sini aja dulu ya. Ini ada datanya ada berapa? 1. Ini data, jumlah datanya itu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ada 10. Berarti kita harus membagi dia pas di tengah-tengah. Berarti sisanya harus ke sini 4, ke sini 4. Nah, tengah-tengahnya di sini kan. Nah, arti membagi data terurut menjadi dua bagian yang sama banyak itu adalah dia membagi data menjadi sebelah kanannya 4, sebelah kirinya juga 4. Jadi dia pas di tengah-tengah. Makanya makanya namanya dia nilai tengah. Nah, untuk data tunggal, untuk data yang ganjil itu rumusnya n tambah 1/2. Artinya misalnya nih jumlah n-nya itu sama dengan 5, ganjil kan? Berarti 5 ditambah 1/2 berarti 6/2, yaitu 3. Berarti dia itu data yang ketiga. Contohnya 1, 2, 4, 6, 8 gitu ya. Berarti data yang ketiga mana? Ini kan data yang ke-1. Ini data yang kedua, data yang ketiga, berarti nilai tengahnya 4. Pas dia bagi 2 kan. Nah, itu untuk ganjil ya. Untuk yang genap, fokus dulu. Untuk yang genap, ini dia contohnya. Contoh yang genap ini yang tadi Ibu jelasin. Ini contoh yang genap nih. Jadi untuk misalnya data yang dikasih itu belum berurut, misalnya masih ada 2, 8, ini misalnya 1 gitu. Misalnya ini 6, jadi kita harus urutkan dulu ya syaratnya tuh. Nih, urutkan data dari datum atau data terkecil sampai datum atau data terbesar ya. Berarti kita harus urutkan dulu. Berarti ini 1, 2, 6, 8. Baru udah kita urutkan, baru bisa kita tentuin nilai tengahnya yang mana. Jadi intinya kita harus mengurutkan dulu datanya dari yang terkecil hingga terbesar. Dan ini udah diurutkan ya. Ini udah diurutkan. Ini dari 5, 10 sampai 28. Ini berarti data yang pertama sampai data yang ke-10. Nah, untuk yang genap berarti data yang ke n/2 ditambah data yang ke n/2 ditambah 1 dibagi 2. Ingat ya, ini data ke berarti datanya ya, bukan
Artinya misalnya di sini kan 10 dibagi 2 ditambah 10 dibagi 2 ya kan, ini kan datanya 10 kan, ditambah 1 per 2 ya kan, berarti 10 kesini ya, berarti 10 dibagi 2 5 ditambah 10 bagi 2 5 tambah 1, berarti ini kan 5 kan, ditambah 1 jadi 6 dibagi 2. Artinya ini bukan 5 tambah 6 bagi 2, bukan 11 per 2 hasilnya 5,5. Artinya ini data yang kelima, data ditambah data yang ke-6 dibagi 2. Kita lihat data yang kelima di sini yang mana? Ini kan, ini 1 2 3 4 5, berarti 16. 16 ditambah berarti 16 ditambah data yang ke-6 20 dibagi 2. Artinya itu data yang ke-5 16 ditambah data yang ke-6 20 dibagi 2. Itu 36 tambah 20 36 dibagi 2. Dapatlah hasilnya 18. Nilai median. Dah. Selanjutnya untuk yang data berkelompok. Untuk data yang berkelompok. Untuk data yang berkelompok kita ini ada rumusnya, itu adalah ini. Median sama dengan TB. TB itu adalah tepi bawah kelas median ditambah I itu adalah interval kelas atau panjang kelas, dikali ini ya, N per 2. N itu frekuensi atau banyak data per 2 dikurang frekuensi kumulatif dibagi frekuensi kelas median. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal ya. Nah, ini dia contoh soalnya. Contoh soal, tentukan nilai median dari data berikut. Nah, untuk nilai median dari data ini, tentukan nilai median dari data berikut. Nah, untuk nilai median dari data ini dia diketahui berat badan, data dari berat badan dan frekuensinya ini. Nah, cara penyelesaiannya, ini rumusnya ya, ingat rumusnya. TB itu tadi batas bawah kelas ditambah panjang kelas, N ini banyak data, ini frekuensi kumulatif, ini frekuensi kelas median. Nah, pertama kita harus cari frekuensi kumulatifnya dulu, jadi kita harus nambah kotak lagi sini. FK atau frekuensi kumulatif. Nah, frekuensi kumulatif itu penjumlahan sampai bawah sini. Ya, contohnya ini 5 masih ya. Terus jumlahin ke bawah, berarti 5 ditambah 14 berapa? 19. Berarti untuk yang ini berarti 19 ditambah 6 16 itu 35. Dan untuk yang ini berarti 35 ditambah 12 berapa? 47. Untuk yang terakhir berarti 47 tambah 3 itu 50. Nah, jadi frekuensi kumulatif itu penjumlahan beruntut sampai bawah sini. Berarti kan untuk kelas ini dia penjumlahan 14 sama 5 sama 14 ya kan. Kalau yang ini berarti penjumlahan ini. Kalau yang ini berarti penjumlahan dari atas sampai sini. Kalau ini penjumlahan dari atas sampai bawah. Jadi itu nyari frekuensi kumulatif kayak gitu ya. Untuk langkah selanjutnya kita harus cari dulu kelas mediannya yang mana. Nah, cara cari kelas median kita cari N per 2. N per 2 berarti N kita, jumlah N kita berapa ini ya? 3, 5 jumlahnya, kita jumlahin sampai sini berarti 50. Berarti 50 dibagi 2 dapatnya 25. Nah, 25 ini kira-kira berada di mana? 5 belum masuk 25 kan? Di 19, di kelas yang 19 ini
belum masuk juga ya. Nah, cara carinya itu dari frekuensi kumulatif ya, bukan dari frekuensi yang ini. Nah, 19 belum masuk 25. Nah, 35 udah masuk 25-nya kan? Berarti ini dia kelasnya. Kelas mediannya. Berapa kelas mediannya? Ini dia. Untuk cari, kan dia cari batas bawah nih. Batas bawah itu berarti ini 60, TB itu 60 dikurang 0,5 sama dengan berapa? 59,5. Dan untuk ini kita masukkan lagi, tinggal kita masukkan ke rumus median. TB-nya kan udah dapat nih 59,5. Udah, berarti kita ditambah cari I-nya. I-nya berapa? I itu panjang kelas. Panjang kelas atau interval. Intervalnya itu berarti dari 40 sampai 49 ada berapa? 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Berarti ada 10. Jadi dari 40 ke 49 itu ada berapa? 40 sama 49-nya dihitung ya. Berarti ada 10. Terus di I kita tadi udah dapat ya. Ganti I-nya dari 10 dikali nih N per 2 tadi apa? Ini kan 25, berarti 25 dikurang frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif dari kelas mediannya apa? Ini ya, nih 30. Tunggu sebentar. Oh ya, Ibu ralat. Nah, jadi untuk frekuensi kumulatif ini, dia itu diambil dari frekuensi kumulatif sebelum ya, ingat sebelum kelas median. Kelas mediannya mana? Yang ini kan kelas mediannya. Berarti kalau sebelum frekuensi sebelumnya, ini 19. Hapus. Ini tadi ini 25. 25. Jadi 25 dikurang frekuensi kelas sebelum frekuensi kumulatif sebelum kelas median itu ada 19 dibagi frekuensi kelas mediannya. Ini frekuensi kelas median. Berarti kalau frekuensi aja kita pakai ini, jangan pakai frekuensi kumulatif lagi. Jadi kelas mediannya ini kan. Jadi ini 16 bagi 16. Udah. Setelah itu itu hasil dari ini 10 dikali 25 kurang 19 dibagi 16 itu 3,75. Jadi kita jumlahkan itu jadi 63 dihapus dulu 63,25. Jadi dapatlah nilai mediannya itu 63,25. Ya, selanjutnya itu kita ada modus. Nah, untuk modus itu lambangnya ini ya. Ini lambang modus. MO adalah nilai yang paling sering muncul, yaitu nilai-nilai yang memiliki frekuensi paling tinggi, artinya memiliki frekuensi yang paling banyak.
dalam satu kelompok data itu ada modus tidak mungkin tunggal. Ada juga yang kelompok data yang tidak memiliki modus karena setiap data memiliki frekuensi yang sama. Artinya kalau misalnya di suatu data itu ada data yang memiliki frekuensi masing-masing, misalnya paling banyak di situ adalah 8 gitu kan. Jadi yang datanya 8 tuh nggak hanya satu, berarti dia tuh memiliki modus tidak tunggal. Sedangkan ada juga data yang tidak memiliki modus karena setiap data yang ada itu frekuensinya sama. Jadi modusnya nggak ada karena yang paling banyak nggak ada karena jumlah frekuensinya sama. Nah, untuk data tunggal atau data berbobot dia mudah aja cari modusnya. Cari aja yang paling sering muncul atau yang paling banyak dia disebutkan. Contohnya ini ada data 7, 8, 3, 5, 7, 4, 6, 7, 3, 6, 3, 7, 8. Nah, perhatikan, kalau 8 kita jumpai 8 ada berapa kali? Di sini ya. 8 itu 7 lah dulu dari pertama. 7 ada 1, ya kan? Tambah dari data terkecil ada. Datum ketiga sebanyak berapa kali? 3 kali, ya kan? 1, 2, 3. Untuk datum atau data yang 4 sebanyak 1 kali kan, cuman nih 1. Untuk yang 5 1 juga, nih ada lagi kan. Terus 6 2 kali, ada 1, ada 2. Terus 7 sebanyak 4 kali, 1, 2, 3, 4. Dan 8 sebanyak 2 kali, 1, 2. Nah, sebenarnya untuk lebih mudahnya kita urutkan aja dulu. Nah, pas udah urut kan nampak tuh mana yang paling banyak munculnya. Berarti di sini yang paling banyak munculnya itu 7 karena 7 sebanyak 4 kali. Ini nilai modus dari soal ini adalah 7. Jadi mudah ya kalau untuk data tunggal atau berbobot. Nah, selanjutnya untuk data yang data kelompok. Nah, untuk data yang kelompok itu ini rumusnya. Modus sama dengan DB itu tepi bawah kelas modus ditambah I itu panjang kelas atau interval. D1 itu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. D2 itu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Lanjut ya ke contoh soal. Nah, contoh soal. Tentukan modus dari data dalam daftar distribusi frekuensi berikut. Ini berat badan lagi ya. Nah, untuk modus data berkelompok, ini kan rumusnya ini kan, DB ditambah I dikali D1 per D1 ditambah D2. Nah, kita harus tentukan dulu mana kelas dari kelas modus dari soal ini. Ingat ya, modus itu berarti yang paling sering muncul atau frekuensinya paling tinggi atau paling banyak. Nah, yang paling banyak kan sini 16 kan, jelas kan? 16 berarti kelas modusnya ini, kelas modus ya. Terus dulu biar jelas mana kelas modusnya. Berarti kelas modusnya ini kan. Nih, kelas modus. Ya. Untuk kelas modus terletak pada kelas ketiga 1, 2, 3. Nah, batas bawahnya tadi kayak mana? Yang ini dikurang, berarti 60 dikurang 0,5, makanya dapatnya 59,5. Selanjutnya kita harus tentukan D1. D1 tadi itu apa? D1 kan selisih dari frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Kalau selisih berarti ini kan, kalau D1 tadi sebelumnya berarti kelas dengan kelas sebelumnya berarti dengan 14, berarti 16 kurang 14 itu 2. Terus D2
dengan sesudahnya, berarti 12, berarti 16 kurang 12 berapa? 4. I itu panjang kelas ya, atau interval dari soal. Nah, dari soal itu kan intervalnya 40 ke 49 tadi berapa? 10. Jadi dapat kita 10 ya. Masukkanlah ke rumus. T modus sama dengan TB. TB kita apa? 59,5, ya kan? Ditambah I kita apa tadi? 10. Terus D1 kita 2 dibagi D1 ditambah D2. Jadi D1 kita 2 ditambah D2 kita 4. Tambah 4. Udah? Berarti 59,5 ditambah 10. Ini kan 2 per 2 tambah 4, 6. Berarti 59,5 ditambah 10 per 1 per 3. Di sederhana ini kan sama-sama bagi 2 jadi 1 per 3. Berarti 59,5 ditambah 10 kali 1/3 itu 3,33. Dijumlahin jadi dapatnya 62,83. Jadi dapatlah modus dari soal ini, yaitu 62,83 ya. Nah, sampai situ Ibu harapkan anak-anak Ibu semua paham dengan soal yang telah Ibu jelaskan. Selanjutnya, karena sudah paham, Ibu akan memberikan latihan. Nah, ini ada 2 latihan. Nah, kerjakanlah latihan berikut di buku latihanmu, kemudian kamu kirimkan foto hasil jawabanmu dengan jelas. Ingat, wajib mencantumkan nama dan kelas. Selamat mengerjakan. Jadi kita ada soalnya ada 2. Untuk soal yang pertama itu yang ditanya, ingat ya, ada 2, min dan modus, rata-rata dan modusnya. Ini soal ini rata-rata dan modus. Yang soal nomor 2 itu hanya mencari nilai median. Dah, selamat mengerjakan. Terima kasih.